Saat kompetisi Liga sedang libur, kita disuguhkan aksi klub-klub Eropa di panggung yang lebih besar, UEFA Champions League. Sebagai kompetisi tertinggi benua biru, UCL selalu punya cerita tersendiri. Ada saja momen magis, drama, serta ketegangan yang tersaji di setiap laga. Adrenalin makin terpacu ketika kompetisi UCL memasuki babak gugur. Musim ini tak terasa pentas tertinggi benua biru juga akan segera mencapai babak 16 besar. Sebelum menyaksikan laga-laga yang akan tersaji di bulan Februari, mari bernostalgia kembali dengan laga-laga klasik babak yang sama di masa lalu. Berikut starting level list telah merangkum 8 laga paling panas babak 16 besar Liga Champions. Real Madrid versus Atletico Madrid 2024-2025. Aroma rivalitas selalu tercium kuat ketika dua raksasa Madrid bertemu. Real dan Atletico bentrok di babak 16 besar UCL musim lalu. Hasilnya, dua tim sekota ini ciptakan atmosfer menegangkan. Atletico hampir mengirim Madrid pulang. Tetapi drama adu penalti pada akhirnya justru membuat Colchoneros harus gigit jari. Leg pertama di Bernabeu menjadi ajang Pamelski Rodrigo, Julian Alvarez, dan Brahim Diaz. Ketiganya sama-sama ciptakan gol indah ke gawang lawan. Skor 2-1 dibawa ke leg kedua yang tak kalah dramatis. Satu gol cepat Conor Gallagher tak bisa dibalas Madrid. Vinicius Junior tak mampu mengonversi tembakan penalti di menit 69 sehingga laga berlanjut ke adu penalti. Ada insiden double touch dari Julian Alvarez yang akhirnya membawa keuntungan buat Madrid. Marcos Llorente yang jadi penendang keempat gagal melakukan eksekusi. Sementara Rudiger dari pihak Madrid sukses cepeloskan bola akibat hal lawan tak sempurna Jan Oblak. Para pemain Madrid pun berselebrasi di hadapan publik Estadio Metropolitano. Liverpool versus Atletico Madrid 2019-2020. Tim besutan Diego Simeone tampaknya memang suka dengan yang namanya drama. 5 tahun sebelum bentrokan ketat dengan Real Madrid, Atletico mengandaskan perlawanan juara bertahan Liverpool. Los Colchoneros mengunci tiket ke babak perempat final lewat sebuah gol dramatis di menit-menit akhir. Gol sematawayang Saul Niguez membuat Atletico memegang keunggulan agregat 1-0 ketika bertamu ke Anfield di leg kedua. Liverpool menyerang total di leg kedua. Tetapi anak asuh Jurgen Klopp cuma bisa ciptakan satu gol yang memaksa laga berlanjut ke babak extra time. Namun naas di babak inilah sang juara bertahan tumbang. Dua gol Marcos Llorente membuyarkan misi The Reds ciptakan gol tambahan. Liverpool bahkan kecolongan lewat skema counter cepat yang diselesaikan Alvaro Morata tepat di detik-detik akhir. Morata lalu langsung berselebrasi dengan gestur minta maaf di hadapan pendukung Anfield dan membawa timnya ke perempat final. Bayern Munchen versus Arsenal 2012-2013. Bayern dalam kondisi terluka pasca kekalahan melawan Chelsea di final 2012 di rumah sendiri. Hasil undian lantas mempertemukan mereka dengan klub asal London lainnya Arsenal. Ketika itu Bayern begitu superior. Kendati demikian, Arsenal berhasil memberikan perlawanan alot meski akhirnya harus tersingkir juga. Piraten yang belum terkalahkan dalam 19 pertandingan beruntun mengamuk di Emirates. Dua gol dari Toni Kroos dan Thomas Müller seolah tak memberi ampun buat meriam London. Lukas Podolski menciptakan harapan baru, tetapi Mario Mandzukic akhirnya menyegel kemenangan Bayern di leg pertama. Arsenal tahu kekalahan di leg pertama akan memberatkan langkah mereka di Allianz. Namun klub London Utara itu tak gentar. Oliver Giroud membobol gawang Bayern di menit ketiga. Tapi Arsenal butuh hingga 84 menit untuk ciptakan gol kedua via Koscielny. Sempat ada keributan kecil, tetapi akhirnya perjalanan Arsenal kandas di mana Bayern menang agresivitas gol tandang. Chelsea versus PSG 2014-2015. Dari sudut London yang lain, duel seru juga pernah tersaji. Duel ini mempertemukan Chelsea dan Paris Saint-Germain. Kedua pertandingan sama-sama berakhir dengan skor sama kuat.
Namun Chelsea harus puas tersingkir karena hasil 2-2 di Stamford Bridge membuat PSG lolos via away goal. Sebelumnya The Blues cuma bisa menahan 1-1 PSG di Paris. Duel ketat bermula di Parc des Princes. Gol Branislav Ivanovic berhasil dibalas oleh Edinson Cavani. PSG berkali-kali menggempur pertahanan Chelsea di sisa laga. Tetapi pasukan Jose Mourinho bertahan sampai akhir. Mereka berharap bisa memanfaatkan keuntungan main kandang leg kedua untuk balikan keadaan. Kartu merah Ibrahimovic di menit 31 memberi keuntungan tersendiri buat Chelsea di leg kedua. Sayangnya, tandukan Gary Cahill di menit 81 berhasil dibalas mantan Chelsea David Luiz. Di babak extra time, Eden Hazard ciptakan advantage lewat titik putih. Namun Thiago Silva membuat publik Stamford Bridge terhenyak lewat tandukan spektakuler di menit 114. Langkah Chelsea akhirnya terhenti di sini. Bayern Munchen versus Inter Milan 2010-2011. Luka Bayern Munchen akibat kekalahan di final UCL 2010 belum sepenuhnya pulih. Tetapi takdir kemudian mempertemukan mereka kembali dengan tim yang mereka hadapi di final tahun tersebut. Sayangnya, alih-alih balas dendam, Bayern justru terjungkal kembali. Kemenangan Inter di Allianz Arena membuat Bayern tersungkur sekali lagi. Leg pertama yang berlangsung di Giuseppe Meazza berjalan ketat. Tak ada gol yang tercipta, nyaris sepanjang pertandingan. Hingga pada akhirnya di menit 90, Mario Gomez tampil sebagai pembeda. Penyerang Bayern itu berhasil menyontek bola muntah tembakan Robben membuat Bayern unggul 0-1 secara agregat. Sayangnya Inter menolak menyerah di leg kedua. Gomez dan Müller seolah membuat gol Eto'o di menit keempat menjadi sesuatu yang tidak berguna. Namun Inter bangkit melalui gol Wesley Sneijder serta Goran Pandev. Musim itu Inter memang gagal pertahankan gelar, tetapi mereka berhasil menggagalkan upaya Bayern membalas dendam. Porto versus Manchester United 2003-2004. Musim 2003-2004 adalah salah satu musim paling ajaib, terutama di Liga Champions. Di antara sejumlah nama besar termasuk Manchester United, tersebutlah FC Porto dengan juru taktiknya Jose Mourinho. Mourinho pun memulai perjalanan ajaibnya memenangkan trofi UCL dengan kisah tak kalah ajaib. MU berkunjung ke Estadio do Dragão pada Februari 2004. Namun bukan kemenangan yang mereka dapat, melainkan kekalahan. Porto yang statusnya underdog berhasil meraih kemenangan 2-1 di laga tersebut. MU bahkan kehilangan Roy Keane dan harus tertinggal 1 gol kala memainkan leg kedua di Old Trafford. Di Manchester, Paul Scholes memberi harapan setan merah untuk balikan keadaan. Namun, Porto asuhan Mourinho punya semangat juang tak kenal lelah. 1 gol dari Coutinho sudah cukup untuk membuyarkan harapan anak asuh Sir Alex. Porto melangkah ke perempat final untuk kemudian menjadi juara di musim tersebut. PSG versus Manchester United 2018-2019. Kalau pada musim 2003-2004 MU jadi tim yang tumbang, lain cerita di musim 2018-2019. PSG ketika itu sudah mendapatkan banyak bintang mahal, termasuk Neymar dan Kylian Mbappe. Meski tanpa Neymar, PSG berhasil berikan luka di leg pertama. Skuad besutan Thomas Tuchel itu menang 2 gol tanpa balas di Old Trafford. Tim tamu harus menunggu hingga 53 menit untuk menjebol gawang David De Gea. Arsenal Kimpembe menyambar corner kick Angel Di Maria dengan sepakan voli dan berhasil membantu rekan setimnya itu balas dendam untuk setan merah. Skor lantas digandakan Kylian Mbappe di menit 60 untuk membawa PSG pulang dengan keunggulan agregat. Namun siapa mengira kalau United telah siapkan kejutan di leg kedua. Romelu Lukaku 2 kali memperdaya Gianluigi Buffon dan membawa harapan buat timnya. Gol Berna di menit 12 sempat membuat MU goyah. Namun penalti Marcus Rashford di menit tambahan pada akhirnya mengirim MU ke babak perempat final, meng-comeback PSG yang bertabur bintang. Barcelona versus PSG 2016-2017.
Momen comeback yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah ini juga terjadi di babak 16 besar. Barcelona versus PSG di musim 2016-2017 menyisakan sejarah yang luar biasa. Di laga ini PSG hampir memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Tetapi magis Lionel Messi CS kemudian membuyarkan ambisi tersebut di leg kedua. Anak asuh Luis Enrique dibantai 4 gol tanpa balas di Parc des Princes. Di Maria, Drexler, dan Cavani bergantian membobol gawang Barca kawalan Ter Stegen. Kendati tak berdaya di leg pertama, Barca mengamuk di leg kedua. Gelantoran Luis Suarez, Neymar, Messi, Sergio Roberto, serta 1 gol Layvin Kurzawa membuat PSG terlempar. Barca berhasil lolos dengan cara yang sangat mengesankan, meraih kemenangan dengan agregat 6-5 untuk melangkah ke babak perempat final. Kemenangan tersebut masih sangat diingat oleh pecinta sepak bola manapun. Ini adalah momen yang menginisiasi istilah La Remontada yang menggambarkan comeback heroik sebuah tim dari ketertinggalan. Seperti yang tadi telah disebutkan, malam Liga Champions adalah malam yang sakral. Kejutan, drama, kegembiraan hingga air mata seringkali tercipta bahkan sejak babak 16 besar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.